Ya, Anda kembali bersama kami di segmen Energy Corner. Masih bersama saya Bramudia Prabowo dan juga masih bersama kami di studio CNBC Indonesia, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT PGN Tbk Rosa Permatasari. Berusaha karena masih seru begitu ya dialognya, kita lanjutkan kembali. Kalau saat ini atau di segmen ini saya akan lebih berfokus kepada pengelolaan gas bumi di negara kita sendiri. Apakah menurut Anda sudah efektif, sudah efisien, dan kiranya apa yang kiranya masih bisa perlu dibenahi juga agar memang semakin efektif dan juga efisien? Iya. Ya, baik. Ini pertanyaan yang menarik dan kami sebagai badan usaha melihat juga koordinasi efektif dengan para regulator sangat dipentingkan untuk mendorong optimalisasi itu. Dan alhamdulillah hubungannya hari ini kan sudah sangat baik gitu ya. Jadi integrasi infrastruktur adalah upaya kita sebenarnya untuk meningkatkan utilisasi gas bumi juga melalui aset-aset yang sudah memang tersedia gitu kan ya. Nah, kami hari ini sebagai bagian dari Pertamina Group maka juga memiliki kerjasama yang baik untuk mendorong sektor hulu atau subholding hulu mengembangkan sumur-sumur yang even marginal sekalipun sehingga kemudian dapat memproduce gas dan masuk ke dalam jaringan existing kita. Nah, ruang yang kemudian kita juga bisa improve adalah bagaimana pengembangan industri tersebut efektif terjadi di area-area yang memang sudah ada infrastruktur existingnya. Sehingga logistik cost-nya atas infrastruktur tersebut nanti total energy cost-nya juga akan menjadi lebih efektif seperti itu. Oke, baik. Berarti memang perlu adanya pembenahan juga di area terkait gimana caranya nantinya juga cost of logistik juga akan lebih efisien ke depan. Iya, boleh ambil contoh? Boleh, silakan, Oke. Bu Rosa. Misalnya kita bicara Sumatera, kita punya kawasan ekonomi khusus Semangke, gitu kan ya. Kita sudah develop ini mungkin sebelum 2016-2017, gitu kan ya. Sudah ada infrastruktur regas yang dibangun Pertamina juga di Arun, gitu ya. Ada pipa Arun Belawan juga, yang nanti ujungnya adalah ke kawasan ekonomi khusus. Nantinya kalau pertumbuhannya ini juga sudah efektif, pemerintah juga akan melanjutkan dengan Dumai Semangke pipa. Jadi total dari Aceh sampai Lampung tuh terhubung dengan gas pipa gitu kan ya. Nah, kalau ini sudah terjadi dan kawasan ekonomi khusus sepanjang Pulau Sumatera itu juga bertumbuh, artinya kan industri akan punya jaminan energi, mereka bisa berinvestasi jangka panjang dan tentunya competitiveness-nya mereka juga akan menjadi semakin baik gitu. Lalu dari sisi hulu pun untuk hulu mendapatkan jaminan off-taker juga akan jadi baik gitu karena demand-nya juga sudah semakin tumbuh gitu. Kami pun akan semakin mampu untuk memberikan ekspektasi pricing seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Oke, apakah ini juga menjadi salah satu strategi juga agar memang PGN nantinya di masa saat ini begitu ya, transisi energi juga semakin handal di ketahanan energi nasional? Iya, wajib. Jadi salah satu cara untuk sebuah perusahaan midstream itu memenangkan pasarnya adalah dengan mampu hadir dengan excellencies infrastruktur atau kehandalan infrastruktur. Jadi kalau bicara operational excellence untuk PGN sendiri adalah asset integrity dan bagaimana hari ini going to digitalisasi sehingga kita bisa memastikan tadi ya umur aset, plant manajemennya kita, kemudian real time monitoringnya kita gitu ya, ketepatan akurasi gas spesifikasi kepada pelanggan itu bisa dihasilkan. Jadi kalau berbicara kehandalan tadi kan saya sudah sampaikan PGN itu ada di 18 provinsi, 74 kabupaten, punya lebih dari 30.000 kilometer gas pipa hari ini. Jadi it's a must bahwa service excellence, operational excellence itu menjadi DNA-nya PGN. Oke, baik. Saya juga ingat saya pernah mendapatkan laporan begitu ya terkait natural decline atau yang mana cadangan semakin menipis. Lalu apakah memang hal tersebut terjadi Anda lihat di lapangan dan kira strategi apa untuk menghadapi hal tersebut dan juga bisa diklarifikasi di sini, Bu Rosa? Iya, memang natural decline ini tuh terjadi. Kalau kita lihat 2022-2023 pasokan dari blok koridor kan masih di angka 500 MMCFD. Hari ini mungkin di angka 410, paling tinggi di 460 MMCFD. Jadi kita punya tantangan dengan natural decline ini, which is hal tersebut common gitu ya. Maksudnya kita memang harus bersiap. Maka salah satu pendekatan PGN yang hari ini juga di-deliver kepada customer-nya, adanya opsi penggunaan LNG sebagai bentuk supply lain. Jadi sama-sama gas bumi, tapi kan modanya harus mengambil dari posisi blok yang ada di Indonesia Timur misalnya, sehingga kita menggunakan modanya adalah LNG. Nah, kalau kita berhitung secara pricing, LNG price itu tetap
harus kompetitif dibandingkan fossil fuel yang hari ini ada. Hitungannya memang masih kompetitif, sehingga ini menjadi opsi untuk pelanggan. Gasnya ada, tapi bagaimana ini harus ditiring dengan opsi harga yang berbeda karena moda transportasi yang digunakan berbeda untuk sampai kepada gate pelanggan. Yang kedua adalah kami mengintroduce juga bentuk bioenergy. Contoh tadi yang dengan biometan, yang which is juga pricingnya tetap lebih kompetitif dibandingkan menggunakan fossil fuel, namun volumenya masih sangat terbatas. Karena perkembangan teknologinya new renewable juga masih memiliki batasan, sehingga kita mungkin hanya bisa masih less than 10% untuk bisa mempenetrasi market dengan bentuk bioenergy gitu. Tapi so far dalam diskusi dengan market, mereka melihat LNG pricing tetap bisa kompetitif untuk mereka bertumbuh di situasi di mana terjadinya natural decline. Kami berharap sebenarnya beberapa temuan baru yang terjadi di tahun 2023 akhir itu benar ada. Kalau itu ada, maka tadi kita bisa menggunakan infrastruktur existing untuk masuknya gas dari Aceh, kemudian tiba di Jawa Barat. Oh, oke. Nah, ini lapangan gas baru juga begitu di tahun 2023 lalu memang menjadi perhatian juga, Bu Rosa. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dukungan PGN sendiri terhadap para produsen yang mana juga menghadapi natural decline ini seperti apa sejauh ini? Kami dengan setiap temuan yang ada pasti langsung gercep berinisiatif untuk melakukan perikatan. Dan itu sudah kita lakukan ya di beberapa KKKS yang memiliki temuan baru, dan mereka juga senang karena itu artinya menjadi jaminan atas keberlangsungan investasi mereka di hulu juga. Jadi kita memulainya dengan itu. Yang kedua adalah yang mungkin tadi belum sempat saya sampaikan, kita melihat bahwa LNG portofolio menjadi penting, maka tidak hanya berbicara tadi di LNG domestik, kita juga mempersiapkan diri untuk membentuk LNG trading arm. Di dalam grup Pertamina juga sudah ada, jadi ini nantinya akan memberikan fleksibilitas juga untuk PGN, dan kita komunikasi ke pemerintah juga kemungkinan untuk melakukan LNG import bila mana LNG domestik ketersediaannya itu tidak ada gitu. Artinya kami juga perlu membangun infrastruktur tambahan yang itu kami rencanakan ada di beberapa titik, salah satunya adalah di Lamong, Jawa Timur, kemudian juga ada di Aceh, di Arun, dan yang terakhir adalah di Bontang. Gitu. Oke, sudah menyiapkan terkait bagaimana skema apabila nanti LNG di kita habis begitu dan harus diselesaikan dengan cara impor. Betul. Apakah memang sudah semenipis itu Anda melihatnya terkait kesediaan gas bumi kita? Iya, dengan kita mampu melakukan perencanaan yang baik, kebergantungan kita untuk melakukan impor itu menjadi hampir tidak ada. Ya, jadi maka komunikasi antara Kementerian Perindustrian, kami sendiri, SKK Migas itu menjadi kunci sehingga kebutuhan energinya ini terpenuhi gitu. Ini rencana kita juga sudah akan mendapatkan paling tidak 2 kargo untuk pemenuhan industri kita di Jawa Barat. Oke, baik. Kita beralih untuk melihat bagaimana cara PGN untuk meningkatkan utilisasi dari pipa-pipa gas yang ada. Bisa diceritakan juga, Bu Rosa? Iya. Ini Pak Bram tahu aja nih kayaknya perlu dinaikkan utilisasi gas. Jadi kita punya kita melihat begini, ada 30% dari infrastruktur existing hari ini penggunaannya itu baru mungkin utilisasinya secara rata-rata 30%, tapi sebagian besar mungkin sudah 100%. Jadi kalau di weighted average di 30%, tapi ada beberapa juga yang sudah pertumbuhannya sampai dengan angka maksimal. Jadi kalau di Jawa Barat utilisasinya sangat baik, 70-90%. Tapi misalnya di Sumatera Utara itu mungkin masih ada beberapa yang di bawah 50%. Nah, melakukan integrasi infrastruktur itu penting untuk membalance utilisasi dari gas pipa tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat tadi peluang untuk melakukan hilirisasi gas bumi. Maka saya ambil contoh yang di Jawa Barat gitu kan ya. Ada beberapa kilang yang hari ini juga kita bisa lakukan optimize dengan kemudian mereka menggunakan gas bumi gitu kan ya. Jadi ini adalah salah satu dari inisiatif yang akan dilakukan di Grow dan Adapt
priorities tadi gitu. Nah kalau ini kita lakukan, maka nanti juga beberapa infrastruktur baru ini utilisasinya akan di atas 70%. Oh, oke. Kapan targetnya Bu untuk sampai di atas 70% dari 2028 itu Jawa Barat bisa sudah terlampaui. Pulau Jawa ya. Nanti kan ada kebutuhan di Balongan, di Cilacap, kemudian ada Pupuk juga akan membuat satu plan misalnya di Jawa Barat. Tentu ini akan menaikkan utilisasi. Nah, bagaimana kemudian memang kami dengan para customer existing ini dalam pengembangan roadmap-nya mereka sesuai gitu objektif pricing-nya mereka gitu ya. Terus kemudian volume yang diharapkan, lalu tentu komoditasnya apakah gas pipa ataukah gas LNG tadi. Intinya segitiga itulah. Segitiga yang menjadi kunci ya tentunya dari keberlanjutan ini. Kalau kita bertanya lagi, mungkin jadi pertanyaan terakhir untuk sesi dialog di hari ini, Bu Rosa, kira-kira strategi dan kinerja seperti apakah yang bisa dioptimalkan di tahun penuh tantangan di tahun 2024 ini bagi PGNTBK? Iya, satu hal untuk sebuah keberhasilan menurut saya adalah perencanaan. Gitu ya. Jadi dengan kondisi geopolitik yang terjadi hari ini, kemudian adanya beberapa kebijakan energi yang mungkin akan diperpanjang, maka kita perlu melakukan perencanaan yang baik dan itu melibatkan tidak hanya PGN tapi juga regulator. Kita sudah menyiapkan untuk 5 sampai 10 tahun mendatang dengan rencana jangka panjang dan infrastruktur yang akan kita bangun menjadi satu complementary kepada existing yang ada hari ini, sehingga kita harapkan logistik price-nya kita untuk menyediakan energi murah itu akan tercapai. Gitu. Dengan komunikasi yang baik, integrasi yang baik, harapannya kita tantangan di 2024 ini akan dihadapi tidak hanya untuk PGN tapi juga untuk Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Oke, optimis Bu untuk target kinerjanya lebih akan baik dibandingkan tahun lalu? Insya Allah, sangat optimis. Oke, baik. Terima kasih Bu Rosa Permatasari selaku Direktur Strategi dan juga Pengembangan Bisnis PGN telah berbagi insight-nya bersama kami di CNBC Indonesia di pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu Bu untuk Anda. Terima kasih Pak Bram.